Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat amplas atau mesin amplas mini dengan dua model dari bahan-bahan bekas di sekitar kita ya. Bahannya yang perlu kita siapkan adalah pipa pralon dengan dua ukuran dan kayu, kemudian amplas, motor DC, dan tentu saja peralatan-peralatan lain pendukung lainnya. Baik teman-teman, sebelum video kami lanjut, mohon bantuannya untuk memberikan support berupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robology. Baik teman-teman, tanpa basa-basi langsung kita eksekusi saja. Langkah pertama, kita potong dulu pipa dengan diameter 1,5 dim dengan panjang kurang lebih 3 cm. Kemudian kita potong menggunakan mesin potong ya. Lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati teman-teman, karena putaran mesin potong ini cukup tinggi. Oke, setelah terpotong, haluskan pada ujung-ujung pipa supaya simetris. Nah, kemudian kita haluskan lagi dengan menggunakan amplas supaya lebih rata lagi. Jangan lupa pada bagian yang akan kita lem, kita juga amplas sedikit supaya lemnya lebih lengket. Ada pori-porinya sehingga antara amplas dan pipa bisa lengket. Nah, berikutnya kita potong pipa ukuran 1,5 dim. Kita ratakan juga supaya lebih simetris. Kalau yang pipa ini panjangnya cukup 2 cm saja, jangan terlalu panjang supaya putarannya lebih stabil. Ini kita amplas juga pada bagian ujung pipa supaya simetris. Jika sudah cukup rata, kita lanjut langkah berikutnya. Kita siapkan kayu dengan diameter sama dengan diameter pipa ya, atau lebih besar sedikit agar posisinya pas dengan diameter pipa. Kemudian kita potong jika masih ada sisa kayu yang tidak kita gunakan. Kayu ini nanti fungsinya adalah sebagai as untuk putaran amplas ya. Nanti akan kita pasangkan paku di bagian tengahnya, sehingga paku nanti akan kita hubungkan dengan motor untuk memutarkan amplas ya. Nah, ini paku kita pasang di bagian tengah dari pipa yang sudah kita berikan kayu tadi ya. Usahakan posisinya lurus dan tengah-tengah supaya nanti amplas yang kita gunakan tidak goyang atau putarannya stabil ya. Setelah pakunya terpasang, kita potong ujung paku agar bisa masuk pada
bagian kepala bor ya pada motor DC. Nah, kemudian kita potong amplas sesuai dengan keliling lingkaran. Setelah terpotong, kemudian nanti kita lem pada bagian pipa dengan amplas ya. Nah, ini kita mulai melakukan pengeliman. Gunakan lem serbaguna yang lebih kuat agar antara amplas dan pipa bisa kuat ya. Tunggu sampai kering, jangan digunakan dulu agar antara amplas dan pipa benar-benar kuat. Usahakan lem benar-benar rata agar antara pipa dan amplas benar-benar lengket dan kuat jika digunakan untuk bekerja. Kemudian kita pasangkan antara amplas dan pipa agar posisinya kuat, maka agak kita tekan saat pengeliman atau pada saat pemasangan amplas pada pipa ya. Tunggu sampai kering sehingga nanti siap untuk digunakan ya. Nah, sambil menunggu kering kita bisa mengerjakan untuk diameter yang satunya ya. Nah, ini yang diameternya kecil sambil menunggu lemnya kering ya. Kita masukkan kayu sesuai dengan diameter dari pipa yang kecil ya, setengah dim. Langkah berikutnya sama, kemudian kita potong ya. Kita potong bagian kayu yang tidak kita gunakan. Kemudian pasangkan paku pada bagian tengah dari pipa setengah dim ini. Berikutnya potong paku yang tidak kita gunakan ya. Ukurannya sesuaikan dengan kedalaman mata bor yang kita gunakan untuk membuat amplas. Kemudian rapikan ujung paku supaya tidak membahayakan saat digunakan. Nah, kemudian pada pipa setengah dim ini berikan lem, dan juga pada bagian amplas ukurannya sesuaikan dengan panjangnya pipa dan diameter. Kemudian dilem sama seperti ketika membuat amplas yang pertama tadi ya. Tunggu sampai kering dan baru digunakan. Nah, selanjutnya kita masukkan motor pada pipa yang sudah kita siapkan untuk pegangan motor ini ya. Ini motor nanti fungsinya untuk memutar amplas ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa cara membuat dudukan atau pegangan motor, silahkan dilihat pada video sebelumnya, yaitu peralatan multifungsi dari bahan pipa PVC ya. Nah, kencangkan bautnya pada bagian pegangan atas sehingga tidak kendor saat digunakan ya. Nah, motornya ini adalah motor DC bekas printer HP yang laser ya. Di tenaganya cukup lumayan besar lah ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan saklar atau switch pada bagian luar dari
pegangan motor ini, sehingga nanti cukup mudah untuk mengoperasikan ya. Kemudian selanjutnya kita lihat posisi motornya ya. Nah, ini lubang untuk saklar di bagian bawah. Kemudian ini kabel untuk menghubungkan saklar dengan sumber daya ya. Ini saklarnya kita akan solder dulu untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik ya. Kita solder. Pastikan kabelnya benar-benar kuat dan solderannya matang ya, supaya nanti ketika digunakan tidak lepas ya. Kalau solderannya masih mentah biasanya mudah lepas ya teman-teman. Oke, kemudian kita pasangkan tutup di bagian belakang. Namun sementara waktu tutupnya tidak perlu kita lem permanen ya, karena nanti pasti kita coba-coba dulu. Kalau sudah oke, berjalan dengan baik, baru nanti kita permanenkan ya, kita tutup dengan lem. Tapi sementara kita tempel aja dulu atau kita isolasi ya. Nah, ini kita tes dulu. Nah, ternyata putarannya sudah cukup baik ya. Setelah kita tes berjalan dengan baik, selanjutnya kita akan melakukan uji coba teman-teman. Kita pasangkan dulu kepala bor ya, yang sudah kita siapkan. Kepala bor mini ya, ini sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian nanti amplasnya akan kita pasang di depan ya, di kepala bor ini. Jadi selain berfungsi untuk bor, bisa berfungsi untuk gergaji dan juga untuk amplas ya. Ini kita akan pasang amplas ya. Oke, sudah jadi. Ini amplas yang kecil ya. Nah, sekarang kita tes seperti apa fungsi dari amplas ini, apakah sudah bisa berjalan ya. Ya, cukup tajam ya teman-teman. Teman-teman lihat hasilnya ya. Tuh, banyak sekali sisa-sisa amplas yang bertaburan ya. Itu menandakan bahwa cukup kuat ya. Ya, ini sebagai pengganti gerinda kecil kalau kita nggak punya ya, kita bisa menggunakan amplas untuk menghaluskan atau membentuk benda-benda sesuai dengan yang kita inginkan. Juga bisa kita manfaatkan untuk mengasah pisau teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak mau repot-repot ya, kita saja pakai amplas ini, nanti akan tajam pisaunya ya. Jadi ada dua model yang kita buat, yaitu diameter yang kecil dan ini diameter yang sedang ya. Sekarang kita uji coba yang diameter sedang ya. Yang kecil itu setengah dim, yang sedang ini 1,5 dim ya. Kita agak kencangkan dikit ya. Nanti tergantung benda yang mau kita amplas, besar atau kecil ya. Kalau kecil ya kita menggunakan yang kecil. Kalau sedang atau besar kita menggunakan amplas yang sedang juga ya. Ya, ini kita coba untuk mengasah pisau cutter ya teman-teman. Ini cukup bermanfaat. Kita nggak usah capek-capek menggosok dengan tangan ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk menghaluskan berbagai benda atau objek-objek yang kita inginkan. Ini kita gunakan untuk mengasah tatah ya, atau peralatan tukang. Kita coba. Nah, hasilnya cukup bagus ya. Dari yang berkarat sekarang menjadi bersih dan mungkin tajam juga ya. Nanti untuk ukuran amplasnya kita menyesuaikan, mau yang nomor berapa ya, jenis kekasarannya ya.
kurang lebih seperti itu teman-teman, cara membuat mesin amplas dengan dua tipe ya, tipe kecil dan tipe sedang. Nanti kalau mau ada yang lebih besar lagi ya tergantung diameter pipa yang kita punyai, yang menyesuaikan saja. Ini karena daya motornya tidak terlalu besar ya, kita gunakan yang kecil dan sedang saja. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.